Nyali lagi. Aku datang lagi dengan nyali. Tak pernah jeri meski dirajam sepi dalam sendiri. Patahkan rasa takut, tak lagi jadi elit. Dengan teman dan kerabat kita makin kuat. Aku datang untuk mengetuk nokta hati. Untuk terakhir kali dengarkan suara yang menjerit, memanggil, merangkul, dan mengajak kembali. Harga bukanlah seberapa tinggi kursi, tapi legasi yang dinanti. Kepada timur, kita menjemur nasib, memuja leluhur. Kepada barat, semoga berkat selamat. Kepada utara, kita pinta bijaksana. Kepada selatan, kita pasrahkan harapan. Hidup kita menyahaja, sederhana saja, apa adanya. Kita siap berpulang dengan membawa catatan dharma yang dikenang. Terbanglah jiwa yang tenang bersama dengan semua amalan. Tangis memang mengajarkan tentang kesedihan, penyesalan, dan elan. Dan tawa adalah wadah bagi sukacita dan bahagia. Setangkup pilu dan riang, tanda kita manusia bukan dewa yang hanya untuk satu rasa. Teruslah mengasah jiwa. Ulun Yusron, Jakarta, 5 April 2022. Back to BDF kali ini menghadirkan kembali sahabat saya yang pernah di jalanan pada tahun 1998. Lemparan batu itu sudah menjadi sesuatu yang kebiasaan ketika demo-demo menentang dan ingin menjatuhkan Presiden Soeharto. Tapi mungkin sekarang dia sudah berubah ya. Sekarang posisinya bukan hanya sekedar aktivis, tetapi memang Jokower banget ya. Jokower banget, seorang relawan Jokowi yang kemudian juga sekarang ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris. Tapi saya nggak tahu, datang ke ruangan saya tiba-tiba dia ingin baca puisi ya, baca puisi nyali lagi. Itulah Ulin Yusron. Lin, selamat siang. Kamu lagi pusing ya tiba-tiba baca puisi? Puisi itu reflektif, Mas. Jadi kalau udah baca puisi berarti tandanya pikiran sedang berkecamuk. Apa yang bikin kecamuk, Lin? Ya, saya selalu bikin tulisan puisi maupun tulisan pendek itu selalu reflektif terhadap situasi hari ini. Nah, hari ini saya pikiran sedang bergulat dengan persoalan 3 periode, penundaan pemilu, persoalan yang seputar elit gitu. Jadi saya coba untuk merefleksikan, membuat tulisan tentang nyali lagi ya. Ya hidup ini paling penting itu nyali, Mas. Nyali. tapi bukan 3 periode atau perpanjangan kan juga menguntungkan kamu sebagai komisaris. Enggak lah. Gimana? Enggak, sangat tidak. Karena kita justru menentang misi atau semangat yang dulu pernah kita gelorakan sebagai aktivis. Ya kan? Tahun 98 kan kita semua bergerak untuk menjatuhkan Soeharto, menginginkan ada perubahan dalam bernegara. Salah satu kunci atau ciri dari reformasi itu. Nah, ini reformasi. Apa ciri reformasi itu? Reformasi. Jokowi banget. Nah. Adalah 1, pembatasan periode presiden. 2, kebebasan pers. 3 adalah otonomi daerah. Masih banyak kalau mau kita ulas, tapi buat saya 3 itu yang untuk di-highlight. Pembatasan presiden adalah kita tidak mau terulang seperti Soekarno diangkat presiden seumur hidup. Soeharto doyan lama-lama 32 tahun. Nah, ini juga ada wacana untuk memperpanjang Presiden Jokowi untuk maju lagi untuk periode ketiga gitu. Padahal undang-undangnya jelas. Cuma 2 periode.
Presiden Jokowi sudah berkali-kali, saya catat sekitar 5 kali menyatakan untuk menolak perpanjangan periode atau penundaan pemilu. Tapi kan gerakan itu terus-menerus ada gitu. Jadi saya datang dengan nyali untuk mengingatkan lagi, hei, kita semua itu produk reformasi. Jadi jangan khianati reformasi yang bagian ketatanegaraan soal periodisasi presiden. Dua ya dua, kalaupun mau diubah hari ini, kan tidak kemudian kita sendiri yang berkuasa, kan untuk nanti gitu. Masa kemudian kita mengubah aturan hari ini terus langsung dipakai untuk kita sendiri. Mbok ojo ngono, mbok jangan gitu. Presiden Jokowi itu filosofisnya kan filosofi kita, kalau di Jawa ya ngono ning ojo ngono. Kita yang terlalu ngono. Loh ini yang main siapa? Di bawah tiba-tiba banyak gerakan muncul ketua-ketua partai bilang penundaan pemilu 3 periode dan lain sebagainya. Nah saya mengidentifikasi saja bahwa ini ada gerakan yang berusaha untuk menjerumuskan Presiden Jokowi. Bayangkan Mas Bud, Presiden Jokowi kemudian sangat dicintai rakyat, dia melakukan banyak pembangunan, banyak yang bisa dijadikan warisan beliau dia akan datang untuk bangsa Indonesia. Lalu tiba-tiba gara-gara urusan 3 periode dan penundaan pemilu itu semua dilupakan. Orang tidak lagi mengingat bahwa Jokowi telah membuat jalan tol yang tembus dari Anyer Panarukan sampai di Banyuwangi, ya kan. Orang tidak lagi membicarakan berapa puluh bendungan, ya kan. Bagaimana orang-orang Flores itu mengeluh-elukan karena air dulu susah dan hari ini Presiden Jokowi dengan Panglima lapangannya namanya Pak Bas bisa membuat waduk-waduk baru gitu. Jadi kira-kira wacana 3 periode atau penundaan pemilu itu adalah seperti panas tahun hilang oleh hujan sehari. Itu jelas menjerumuskan Jokowi. Orang tidak akan mengingat semua capaian Presiden Jokowi yang sangat fenomenal itu. Hanya diingat apa? Presiden yang gagal untuk memperpanjang periode. Bentar, saya tanya dulu. Ulin ini masih relawannya Jokowi? Masih. Makanya saya pakai Jokowi banget. Jokowi banget. Ya artinya kan ini betul-betul relawan Jokowi yang kemudian menolak gagasan perpanjangan. Ya, menolak gagasan perpanjangan, menolak gagasan penundaan pemilu. Dan buat saya kalau itu dipaksakan maka akan meruntuhkan semua bangunan prototipe Jokowi sebagai presiden yang biasa. Beliau lahir dari orang biasa masuk ke kalangan elit dan itu akan menjadi prototipe. Kita bisa bercerita kepada anak cucu kita. Dulu antara tahun 2014 sampai 2024 pernah ada wong biasa yang tidak dari kalangan elit, tidak dari partai politik, tidak ketua partai, bukan pengusaha dan dia bisa menjadi presiden. Kamu nak boleh bercita-cita sebagai presiden karena dulu pernah ada orang kayak kita yang orang biasa bisa jadi presiden. Nah kalau beliau kemudian jadi presiden tapi kemudian dengan sikap-sikap terakhir yang sangat anti reformasi itu, kita nggak bisa menceritakan kebanggaan kepada anak cucu kita gitu. Gimana gitu wong buktinya ya podo ae. Podo karo elit yang ngono-ngono wae ya kan. Lah itu kan merugikan itu. Sementara kita menganggap beliau itu tidak yang berubah. Beliau adalah orang baik gitu. Dan akhirnya saya senang sekali kemarin beliau di ratas tanggal 5 April menyatakan, "Udah ya, fokus kerja. Gak boleh lagi ada yang bicara tentang perpanjangan pemilu atau 3 periode." Nah, saya berharap pernyataan ini akan terus meningkat dosisnya sehingga menghentikan segala operasi politik di luar, operasi penggalangan opini, penggalangan massa untuk mewacanakan terus 3 periode atau penundaan pemilu. Operasi politik dan penggalangan itu memang ada dan tidak diketahui oleh Presiden Jokowi atau gimana? Kita harus akui bahwa isu ini adalah orkestrasi. Orkestrasi. Yang kalau sebagian orang menganggap bahwa orkestrasi ini tidak mungkin terjadi tanpa ada restu dari Presiden Jokowi. Ya, buat saya justru sebaliknya. Yang terjadi adalah seperti logika obat nyamuk dibakar. Obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar pasti dia bakarnya dari pinggir. Lalu ke tengah. Jadi ini juga yang terjadi di dalam politik operasi untuk penggalangan
isu 3 periode atau penundaan pemilu. Dari luar, komponen-komponen dari luar istana maksud saya Mas Bud, yang berusaha mempengaruhi Presiden Jokowi. Di banyak percakapan yang saya pantau di media sosial gitu, mereka menyatakan tidak mungkin ketua umum bicara tanpa ada restu, ya kan? Tidak mungkin relawan atau ketua relawan bicara tanpa ada kode atau restu atau lampu hijau, atau paling nggak kerlingan mata dari presiden. Tidak mungkin menteri-menteri terkait ngomong itu tanpa ada restu. Tapi semua itu kan tidak pernah ada yang mengkonfirmasi. Bagaimana mengkonfirmasi benar bahwa ada perintah? Pasti dijawab tidak atau mungkin nggak berani tanya. Nah saya melihat gejalanya. Kalau kemudian konklusi. Anda udah tanya belum? Pernah nanya nggak? Tanya. Dan saya sebagai relawan Jokowi sampai hari ini saya tidak pernah diperintahkan apapun untuk melakukan penggalangan opini mendukung Jokowi 3 periode atau penundaan pemilu. Jadi buat saya itu klaim-klaim untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi setuju. Kalau memang Presiden Jokowi setuju, lah kok kemarin kok buktinya enggak? 5 April jelas kok melarang menteri dan bicara. Hari ini saya pantau juga enggak ada itu percakapan tentang itu. Jadi apakah pernyataan Presiden Jokowi kemarin kemudian pasti akan membunuh, mematikan wacana itu? Buat saya wacana ini setiap tahun selalu muncul. Kalau melihat bantahan Presiden Jokowi yang sejak tahun 2019, setiap tahun dia muncul itu tanpa dia peduli musim, ya kan? Boleh jadi ini dorman, boleh jadi ini adalah mati suri yang suatu hari nanti dia akan muncul lagi. Ya kan? Nah, ini jelas orkestrasinya jelas kelihatan bahwa ini dinaikkan, ini diturunkan, ini kapan naik lagi gitu. Jadi tahun depan bisa jadi itu 2023 akan muncul lagi. Satu-satunya peluang itu tidak ada kalau pemilu sudah diselenggarakan. Oke. Ulin bilang orkestrasi ya, berarti kan ada orkestratornya ya. Kalau orkestrasi masa kebetulan semuanya kebetulan gitu. Iya. Itu siapa orkestratornya? Nah itulah saya kenapa di puisi saya tadi saya sampaikan. Aku datang lagi untuk mengetuk noktah hati yang terdalam. Mari kita ingat, ya kan, bahwa sakjane itu apa sih? Sebetulnya apa yang membuat kelompok ini begitu ngotot mempengaruhi Presiden Jokowi supaya mau setuju dengan 3 periode. Menciptakan semua opini mengepung bahwa keberhasilan ini harus dilanjutkan. Bahwa COVID ini masih ada ancaman dan 2 tahun kita habiskan anggaran yang seharusnya bisa untuk membangun ibu kota Nusantara puluhan gitu. Proyek ibu kota Nusantara juga bisa berpotensi mangkrak kalau bukan di tangan Presiden Jokowi. Jadi memproduksi 2 strategi mengamplifikasi harapan, hope kepada publik bahwa Presiden Jokowi sangat dicintai. Saat yang sama memproduksi amplifikasi untuk fear, orang takut kalau bukan Jokowi. Begitu aja terus-menerus. Padahal selesai kekuasaan itu ada masanya. Begitu habis, kita ini tidak ada lagi jadi orang elit, kita jadi orang biasa aja. Ya, makan ya sedino ping telu Mas. Makan sehari 3 kali, ya kan. Punya uang banyak juga pada akhirnya nggak habis juga dipakai untuk makan, nggak habis untuk beli baju itu. Jadi kekuasaan model apa kita ini kalau bukan untuk melayani rakyat? Tapi kembali pertanyaan saya soal orkestratornya itu kelihatan. Nah penggalangan opini kan kelihatan. Kalau lihat misalnya mulai partai, sebelum partai adalah ada lembaga survei, ya kan, ada referendum segala yang dipilih jelas di NTT, ya kan. Jangankan NTT, Indonesia Timur kira-kira itu 97% ya jelas pro Jokowi. Yang mereka selama ini nggak pernah diperhatikan oleh presiden sebelumnya dan sekarang kemudian diperhatikan. Mereka sangat diuntungkan dengan keberadaan Jokowi. Lalu berikutnya kemudian partai politik, ormas, lalu ada deklarasi kebulatan tekad semacam itu ya. Jadi ini bukan peristiwa politik biasa yang datang begitu saja gitu. Nah ini semua adalah kekuatan-kekuatan di luar, orkestrasi di luar yang berusaha untuk mempengaruhi Presiden Jokowi. Karena Jokowi kan juga memantau percakapan, dia baca media sosial, dia baca summary report apa opini publik di media massa, tiap hari beliau baca gitu. Jadi ini kalau ini bisa diteruskan, berhasil,
maka tinggal selangkah lagi. Selangkah untuk diketok. Ketok apanya? Amandemen. Terus? Jadi, kemudian 3 periode jadi, dan selesailah itu operasi kan. Apalagi di DPR. Di DPR juga ratusan anggota DPR, semua fraksi sudah sepakat gitu. Semua fraksi sudah sepakat untuk amandemen Amandemen, ya kan? Ya terbuka atau tidak terbuka ya Mas. Tapi kalau saya kan memantau yang tidak terbuka, bahwa dari obrolan warung kopi sambil nongkrong akan ketahuan bahwa mereka sebagian memang mendukung gitu. Nah, kalau kita lihat ketua partai yang tidak jadi anggota DPR, tidak di parlemen, itu yang tidak setuju, kecuali Erlangga ya. Tapi ketua-ketua partai yang ada di parlemen setuju 3 periode. Untung hari ini kita harus appreciate supaya kita mematikan wacana 3 periode dalam penundaan pemilu itu, kita harus berterima kasih kepada PDI Perjuangan. Mbak Mega di Tengku Umar, Mas Hasto di Tengku Umar yang membantu menjaga isu ini. Kalau mereka lolos, kalau mereka kemudian lupa diri, selesai itu, karena dia partai terbesar gitu. Partai besar adalah partai pendulang suara di parlemen gitu. Jadi hari ini kita harus ucapkan appreciate kepada PDI Perjuangan. Tapi gini Lin, kembali lagi tetap jadi pertanyaan besar ya. Ini kan orang-orang tadi katakanlah ada orkestrasi, ada mobilisasi, ada kebulatan tekad dan lain sebagainya. Apakah betul-betul ini tidak terkontrol oleh Presiden? Kalau itu pertanyaan banyak orang, bahwa Presiden pasti terlibat. Ya kan? Tapi dalam berbagai isu politik, kan ada manuver orang berusaha. Orang mewacanakan. Kemudian nanti akan direspon. Ya kan? Ketulusan-kelurusan Presiden Jokowi dalam membuat keputusan, dia mendengarkan kok suara rakyat gitu. Dan kalau suara itu besar, misalnya dalam kasus BPJS atau JHT, atau macam-macam lah, itu juga akhirnya kan diserap, kemudian dibatalkan. Gitu. Jadi usaha itu bukan tidak mungkin menemui hasil gitu. Tapi sejauh ini tidak pernah ada perintah dari dalam untuk menggerakkan itu. Malah justru kelompok ini berusaha untuk mencitrakan orang-orang yang anti 3 periode sebagai kelompok pendukungnya gitu. Menurut saya itu jahat banget, ya kan? Dan ini kekuatan besar mobilisasi sumber daya, orang, anggaran operasi ya. Jadi saya datang dengan nyali supaya berhentilah, wis mandek kok. Iki lapo sih? Mandek, ya kan? Stop. Gini Lin, kalau ada tentu Lin juga baca ya laporannya sebuah majalah yang mengatakan bahwa orang-orang di sekitar Presiden Jokowi juga menjadi operator-operator lapangan atau berkomunikasi dengan para relawan untuk penggalangan. Apa yang kamu tahu soal isu itu? Itu laporan yang salah dan tidak verifikasi yang lengkap karena justru nama-nama yang disebut di situ adalah nama-nama yang menolak 3 periode. Jadi ada temuan data yang kurang diverifikasi, yang tidak mendalam, justru tidak bisa menggambarkan big picture siapa sebenarnya pemain-pemain yang sesungguhnya. Ukurannya gampang kok, dari tulisan itu paragraf-paragrafnya itu paragraf yang membantah judul. Jadi benar bahwa Presiden Jokowi menyuruhkan dan meminta relawan turun. Termasuk saya diperintahkan juga. Diperintahkan turun, betul? Turun. Untuk menyatakan kepada publik bahwa kita semua masih konsisten menemani Presiden Jokowi sampai 2024. Tidak akan pernah membiarkan sedetik pun Jokowi berjalan sendirian. Supaya apa? Supaya Jokowi tidak ditinggalkan. Karena kita punya pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, menjelang hampir 10 tahun, Presiden itu ditinggalkan sendiri. Nah, Jokowi minta semua relawan turun bersuara bahwa kita akan tetap menemani. Kan gini Mas Bud, pemilih Jokowi itu sumbernya adalah pemilih Jokowi karena partainya, karena ormasnya, karena influencernya atau orang yang paling dipuja, ya kan. Dan memilih Jokowi juga karena figur Jokowinya sendiri, karena pemilih itu sudah tahu Jokowi sejak zaman wali kota sampai jadi presiden gitu. Nah orang-orang yang keempat ini yang memilih Jokowi karena Jokowinya sendiri, itu yang didorong untuk bersuara. Nah laporan itu menyebutkan bahwa gugus relawan yang disebut itu kan diminta untuk menjaga supaya penggalangan massa itu tidak keluar dari isu
tegak lurus pada Jokowi sampai 2024 dan tidak ngomongin 3 periode atau penundaan pemilu. Itu kan sudah membantah di paragraf awal. Tapi kan bangunan cerita dibuat drama sedemikian rupa gitu. Jadi kalau Ulin lihat bahwa ini ada kelompok-kelompok termasuk di sejumlah menteri yang memang bekerja untuk 3 periode, tapi tujuannya adalah apa? Menjerumuskan itu kalau menggunakan Pak Jokowi atau mencari muka atau menampar muka? Itu adalah modus, itu adalah pansos. Panjat sosial. Panjat sosial. Untuk kepentingan dia. Dia siapa? Orang-orang yang modus itu dengan memanfaatkan Jokowi. Sekarang di era Jokowi atas nama capaian kan mereka juga menikmati posisi, menikmati privilege. Ya kan? Kalau tidak ada Jokowi ya mereka akan kembali lagi berjuang di politik lagi, di garis politik. Nah, aspek kursi itu menjadi lebih kuat ketimbang aspek substansi bahwa kita hasil reformasi, 2 periode itu harus dibatasi, nggak bisa terus-menerus kita merancang supaya kekuasaan langgeng terus-menerus. Nggak ada langgeng di dunia ini. Apa sih yang langgeng? Mau dibikin langgeng 32 tahun seumur hidup, akhirnya mati juga kita gitu. Jadi biarlah sejarah itu juga bergerak untuk menentukan memilih pemilihan sendiri. Tugas kita, saya sebagai relawan Jokowi gitu, mendorong fungsi Jokowi di 2 hal. Pertama adalah legacy. Bahwa capaian-capaian itu harus dinikmati rakyat dan akan dikenang, didokumentasikan dengan baik, dan itu juga akan bicara tentang siapa-siapa menteri yang ada di situ. Tidak mungkin tidak. Dan yang kedua adalah Jokowi sebagai suksesi. Kingmaker yang menyiapkan suksesi di masa yang akan datang. Mending fokus ke situ. Gara-gara 3 periode dan penundaan pemilu, kita itu nggak pernah ngobrolin lagi tentang legacy. Bahwa banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas kan Mas. Itu kan mendistract banget itu, ganggu banget gitu. Jadi sebaiknya kemarin permintaan dan arahan, instruksi, perintah dari Jokowi kepada para menteri, anggota kabinet dan termasuk kepada relawan untuk tidak membicarakan 3 periode itu harus, menurut saya harus diikuti. Apa? Sanksi, dicubit, ya kan, ditampar, dipukul kepada mereka yang masih ngomong. Kalau masih ngomong. Kan kemarin udah tuh. Weh, ojo ngomong ya. Nah, kalau besok-besok masih ada yang ngomong, ya harusnya dijiwit, dicubit, dipukul, ditampar gitu. Sampai yang paling besar silakan ditentukan sendiri itu. Tapi gini, banyak orang juga masih melihat pernyataan itu masih belum terlalu tegas ya, karena dilarang berbicara. Nah, kalau beroperasi di akar rumput gimana? Berbicara kan ada 2, konteks dan teks dan konteks, ya kan. Berbicara kan ada 2, tersirat dan tersurat. Jadi menurut saya kalau kita manusia dewasa, manusia waras, larangan itu sudah paham bahwa itu artinya disuruh tidak bergerak apapun. Poso. Zaman puasa itu adalah menahan nafsu, emosi, ya kan, untuk tidak terlalu maju untuk kepentingan pribadi. Sudahlah, ini puasa. Beliau tuh ilmu bahasa Jawanya sanepan, Mas. Jawanya atau metafor, semiotiknya itu jalan banget. Mari kita perhatikan. Misalnya pilihan ngomong di Borobudur. Borobudur tuh kira-kira kan pesannya adalah Borobudur di abad ke-7-8 sudah dibangun. Dia melewati berbagai abad, sangat jelas, sangat tegas, sangat teguh, dan bisa dinikmati sampai hari ini. Borobudur dibuat Eropa masih di zaman ke-8. Dia bisa melewati zaman yang sepanjang itu. Dan Jokowi akan secara langsung akan mengatakan, saya ingin seperti Borobudur, yang terus dikenang karena karya yang sepanjang tahun gitu, akan diingat. Nah kalau tiba-tiba kita dianggap sebagai rejim yang rakus, ya kan nggak diingat lagi itu capaian-capaian itu semua gitu. Habis dari Borobudur apa yang dilakukan? Ke Jambi, ya kan, mengingatkan lagi bahwa abad ke-6-7 itu adalah pusat literasi, pusat peradaban Asia. Sarjana-sarjana India, Cina belajar di situ, belajar tentang teologi, tentang filsafat, tentang kedokteran. Ini kan
ilmu-ilmu sanepan, ilmu yang metafor saja langsung untuk mengajak semua orang untuk kembali. Kenapa saya katakan mbok eling lah leluhur. Di Indonesia ini kekuasaan yang terlama di era Majapahit. Lihat ini tiga generasi. Kita ini sebentar lagi akan melewati masa yang paling krusial. 100 tahun Indonesia Merdeka. 2045. Itu pas genap 100. 100 tahun aja kita ngos-ngosan gini belum ada apa-apanya itu. Dibanding dengan Majapahit, ya kan? Itu pun akhirnya runtuh gitu. Jadi akhirnya saya mikir tuh, jangan-jangan puisi yang disebutkan Khairil Anwar tentang aku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu adalah sebuah kritik secara internal buat kita. Sanggup gak kita mempertahankan keindonesiaan, kenusantaraan selama 1000 tahun? Karena 1000 tahun itu tidak pernah ada di Indonesia, yang ada di Tiongkok. Dinasti bertahun-tahun itu. Nah kita itu sanggup gak gitu? Kalau kita prakteknya itu hanya berpikir hari ini, tidak pernah mikir tentang warisan buat anak cucu kita, bahwa alam semesta itu adalah titipan warisan, titipan dari anak cucu kita, yuk kita akan terus-menerus gerangsang loh Mas. Iya. Tapi gini kan, kalau tadi konstruksinya adalah Ulin mengatakan ini orang-orang yang punya kepentingan ya, udah duduk nyaman dan lain sebagainya, Jokowi dan ingin kemudian bermanuver agar Jokowi bisa diperpanjang dan lain sebagainya. Loh sampean Dewi kan juga mendapatkan kenikmatan dengan posisi komisaris. Kenapa nggak ikut mendukung isu itu? Komisaris apa Mas? Itu cuma pupuk bawang, remah-remah. Tidak punya kekuasaan untuk imperatif, memaksa orang, nggak bisa menggerakkan alat negara. Jadi tentu saja berbeda dan saya sudah sangat bersiap Mas. Bahwa pada akhirnya kita semua akan kembali menjadi wong biasa. Ya kan? Kekuasaan ada batasnya, ada di lingkaran elit itu ada batasnya. Gini, saya mencoba saya punya agak observasi gini ya. Itu setelah Presiden Jokowi kemudian dalam pidato pengarahan para menteri yang meminta menteri-menterinya untuk tidak lagi berbicara soal penundaan maupun amandemen konstitusi atau 3 periode. Kemudian saya juga lihat status Instagramnya Fajrul Rahman ya yang mengatakan cukup 2 periode dan dia bikin press release. Lalu kemudian Ulin juga mengatakan ketidaksediaannya dengan 3 periode. Ini artinya apa? Aktivis-aktivis ini kemudian bangkit tersadar gitu bahwa kekuasaan itu memabukkan atau apa? Akhirnya banyak orang yang berani bersuara karena di jagat politik percakapan 3 periode itu sangat mendominasi dan kurang ada yang berani melawan. Saya lama memantau juga gitu untuk kapan aku punya kesempatan untuk bicara. Karena harus ada yang mengimbangi. Kalau tidak dianggap sebagai satu-satunya kebenaran dan dianggap itu adalah instruksi, ya kan. Harus ada versi lain yang menyatakan bahwa tidak gitu. Kalau kita kan silent majority-nya lebih banyak Mas. Iya. Jadi yang nggak setuju juga sebenarnya tidak kalah banyak dengan orang-orang yang setuju. Cuma memang gaungnya tidak sebesar itu ya kan. Lawang gaungnya ini dipompa gitu ya, sementara dipompa pakai mesin, ini dipompa kan digenjot, ya kan. Jadi anginnya cilik, ya kan. Jadi nggak besar. Nah kalau sekarang ada Fajrul, ada yang lain juga bersuara, saya senang. Itu menunjukkan bahwa kita ini masih waras, masih waras. Bahwa kita tidak ada silau, kekuasaan tidak membuat kita silau dan lupa diri. Tapi gini, kalau seandainya ya kita hipotetikal bahwa kemudian konstitusi itu kemudian diubah dan boleh 3 periode, menurut kamu Pak Jokowi akan maju lagi? Jadi ibarat pintu air Katulampa, pintu Katulampa pertama sudah disampaikan tanggal 5 April itu. Oke. Ya kan, harusnya tidak ada operasi dong untuk sampai di amandemen, ya kan? Karena kalau amandemen, udah berkali-kali Jokowi bilang itu hanya membuka peluang terjadinya upaya orang-orang untuk mengobrak-abrik isi amandemen di luar hanya konteks itu. Dulu ketika wacana amandemen muncul, modusnya juga sama. Modusnya adalah bagaimana caranya supaya GBHN itu masuk di dalam UUD 45 seperti zaman dulu di masa Orde Baru. Dan itu sudah dikerjakan juga. Ada juga lembaga survei yang melakukan survei GBHN, ya kan. Dan konstruktif. Nah sekarang dikumpulin aja dulu lah, ya kan. PR-PR itu yang selalu menyebutkan bahwa
di konstitusi bukan harga mati, konstitusi itu bukan kitab Bukan suci, ya kan lain-lain. Iya dikumpulin, jangan-jangan supaya kita ini pikirannya nggak jangka pendek. Apa ya memang cuma 3 persoalan itu? Atau jangan-jangan 3.003 persoalan, ya kan? Nah ini butuh waktu daripada ini membuka celah banyak kepentingan, dan kita juga tahu ini sebagai konstitusi sangat krusial. Kalau sampai ada peluang-peluang membuat orang abuse, maka celaka 13 gitu. Jadi supaya itu tidak terjadi, ini pintu pertama sudah. Nah, kita berharap pintu kedua, pintu keempat, dan lain-lainnya kita jagain sama-sama supaya tidak dorman lagi, supaya tidak mati suri, tapi benar-benar mati dikubur gagasan itu. Dikubur wae lah. Dikubur aja gagasan perpanjangan itu. Iya, dan penundaan pemilu. Oke. Kapan terakhir ketemu dengan presiden? Beberapa lalu ketemu di Bali. Di Bali. Nggak ngomongin soal instruksi relawan akan seperti apa dari Bapak? Enggak, waktu itu karena memang topiknya tidak tentang itu, jadi ngomongin yang lain. Tapi beberapa pesan kan saya diminta bergerak. Dan sampai hari ini, saya itu kan periodenya 2 Mas Bud. Tidak ada di dalam, tidak punya jabatan apapun kan 5 tahun. Ada di komisaris kan baru 2 tahun ini. 2 tahun kurang ya kan. Tidak pernah ada, jadi instruksinya bisa langsung, bisa tidak langsung. Dan tidak sampai hari ini tidak pernah ada yang pernah ngomongin 3 periode atau penundaan pemilu. Saya tahu bahwa Presiden Jokowi itu punya banyak pintu, punya banyak jendela, dan saya bukan satu-satunya relawan juga pasti, dan saya bukan satu-satunya yang bisa yang sering mendapat perintah. Tapi saya sudah cek juga ke jejaring-jejaring, perintah itu tidak pernah ada. Jadi saya percaya bahwa kalau memang perintah itu ada, kok seperti layu sebelum berkembang, ya kan? Akhirnya 2022 wacana itu dihentikan sendiri. Atau karena testing the water ya, ketika kemudian kontraproduktif kemudian dihentikan? Menurut saya tidak, karena terlalu riskan. Kalau itu lolos pun, kita semua akan dikenang bahwa kita anti reformasi. Dan kemudian idem misalnya, saya tidak punya beban masa lalu. Presiden baik, ya kan? Orang baik ketemu dengan orang baik, itu runtuh semua gitu. Kita mau mengorbankan berjibaku selama 2 periode pemilu yang sangat melelahkan itu hanya oleh sebuah wacana yang sangat mengerikan itu. Menurut saya kok mulai nggak masuk di nalar itu. Nggak masuk di nalar. 2 periode kita berjibaku habis-habisan dan kita mengorbankan itu semua hanya demi kekuasaan yang sesaat. Nek wis 5 tahun habis 3 periode, mau minta lagi 4 periode, mau minta 5 periode. Itu yang terjadi zaman Soeharto. Itu yang membuat kita semua turun ke jalan tahun 98. Diulangi lagi gitu. Kalau Cak Lontong bilang gitu. Mikir. Ya kan? Oke. Tadi aku lihat kertas yang dibikin Ulin ya. Soal legacy. Ya. Kalau kita ngomong soal legacy tentunya selain infrastruktur yang jelas lah wujudnya clear dan lain sebagainya gitu kan. Ulin kan juga banyak aktivis-aktivis rekan-rekan Ulin yang hilang, yang diculik pada masa lalu yang sampai sekarang juga nggak ketahuan juntrungannya. Itu juga legacy yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi, bukan? Setuju Mas Bud. Jadi legacy bukan hanya visi tapi juga legacy psikis. Legacy yang tidak terlihat juga. Legacy SDM juga penting. Nah saya tidak pernah lupa untuk mengingatkan bahwa kita ini masih punya defisit demokrasi. Terutama di bidang kepercayaan para aktivis terhadap pemerintahan. Dalam kasus orang hilang, dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM berat ya, masih banyak PR. Nah fokus di PR itu dong, jangan malah mengagendakan percakapan yang membuat kita semua orang terlena dan lupa. Dalam kasus orang hilang misalnya, Presiden memerintahkan Menko Polhukam untuk menuntaskan kasus setelah prioritas. Mana yang bisa diselesaikan lebih dahulu, ya kan? Disuruh milih 2 atau 3, selesaikan sebelum periode 2024. Nah itu deadline-nya ada gitu. Nah kita semua harus menagih. Dan kewajiban saya punya beban moral untuk menyuarakan itu di dalam gitu. Supaya misalnya dulu keluarga korban diajak ketemu. Capres Jokowi. Kan berharap. Nek anakku itu masih ada di mana? Kalau dia mati, di mana kuburannya? Jadi itu sah.
sebagai pertanyaan sampai kapanpun itu akan dipertanyakan gitu. Dan tugas kita untuk menjawab gitu. Saya masih yakin semoga Presiden Jokowi dalam sisa waktu kepemimpinannya untuk menuntaskan dan menemukan jawaban kasus-kasus HAM demokrasi di masa lampau. Sekarang tidak ada lagi beban toh? Iya. Ya kan? Ya itu kan teman-teman Ulin ya. Iya. Suyat, lalu kemudian Wiji Tukul, yang kemudian juga hilang tak berbekas, dan menjadi utang sejarah, dalam nawacita dikatakan akan diselesaikan, tapi sampai sekarang juga nggak selesai. Iya. Kita masih punya waktu, itu adalah PR besar yang harus dituntaskan di sisa pemerintahan beliau. Saya masih berharap dengan dukungan publik yang selalu tidak pernah lupa bersuara, akan mengetuk hati para pemimpin kita untuk konsisten. PR itu harus dituntaskan. Rampung nggak rampung, kudu rampung. Harusnya gitu dong rumusnya. Kalau selesai nggak selesai dikumpulkan, dikumpulkannya ternyata nggak selesai sama aja. Lin, ini juga banyak orang yang mengkritik ya, atau nggak tahu lah mengkritik atau apa. Sebagian aktivis-aktivis itu juga kemudian sudah melempem ya. Sudah melempem, lupa juga dengan agenda reformasi, dengan banyaknya juga kemudian aktivis-aktivis yang berkantor di KSP, di kantor staf presiden, itu kan semua aktivis semua, tapi agenda-agenda reformasi hilang. Betul nggak sih? Saya sih melihat ininya Mas, salurannya. Barangkali salurannya yang memang kita tidak bisa kelihatan berbeda, karena mereka ada di dalam, jadi dia punya struktur, ada hierarki kekuasaan yang digunakan, dan saya berpositif thinking bahwa itu digunakan, ya kan. Seperti halnya saya sekarang kan juga nggak semua urusan juga harus diselesaikan dengan bacot di sosial media, ya kan. Karena ada banyak hal yang bisa diselesaikan secara internal yang itu jauh lebih ampuh. Dan sebagai tugas saya sebagai Pak Pos, mengirim pesan-pesan, ya kan, suara-suara publik itu banyak yang saya jalankan dengan cara tertutup gitu. Jadi barangkali aja kawan-kawan juga yang di struktur resmi gitu juga melakukan hal yang sama, ya kan. Tapi kritikan itu sah Mas, karena memang kita hidup di zaman yang kita hidup di tempat yang berbeda. Kita hidup di tempat yang kalau istilahnya Tukul tuh tikar pandan, tikar plastik, ya kan. Saya duduk di tikar pandan, kamu duduk di tikar plastik. Terus kamu milih yang mana gitu kan. Dan Tukul kan diametral cara menyusun rangkaian katanya gitu. Jadi itu sah tuh digugat supaya menjadi pengingat bahwa kita datang, kita hadir di sini itu tidak sendirian gitu. Ada banyak mandat publik yang ada di pundak kita, dan suara itu salurkan dengan berbagai cara, dengan semua tools, alat-alat yang kita punya gitu. Nah hasil akhirnya militansi itu nggak boleh turun gitu, supaya ada hasilnya harus militan, ya kan. Walaupun banyak hal jurisdiksinya bukan di kita ya, tapi proses itu kasih tahu aja ke kawan-kawan biar tahu. Lin, jadi komisaris enak Lin ya? Komisaris enak dan enggak itu Mas. Awet dolan terus kan, mejeng ning Labuan Bajo, mejeng di Bali, mejeng di mana gitu. Karena prinsipnya kan kerja, kuliah tidak boleh mengganggu piknik. Jadi tetap piknik. Dan kebetulan juga jenis usahanya usaha yang berkaitan dengan usaha piknik. Ya. Jadi dari sisi itu enak, tapi kan enggak enaknya bahwa harapan tuh gede loh Mas, ya kan. Misalnya kamu ada di situ ya karena kamu tuh supaya bisa mewarnai perubahan, bisa menyampaikan pesan gitu. Kalau nggak berubah kan mereka ngomel-ngomel. Nah sebagai abdi dalam, sebagai orang yang pasang badan kan harus siap, ya kan. Karena saya sudah ada di dalam struktur terbuka gitu, kelihatan itu posisi komisaris. Karena komisaris sajanya juga sama aja. Bayarnya gede Lin ya? Saya tuh nggak pernah bicara angka Mas. Buat saya mau berapapun ku nggak masalah, ya kan. Yang penting itu jumlahnya. Jumlah? Angkanya nggak penting, yang penting jumlahnya gede. Jumlah gede piro Lin? Enggak lah Mas. Jadi gini, kita harus buka. Salah satu kritikan saya waktu habis pelantikan Presiden Jokowi itu adalah gaji presiden. Iya. Jadi saya bilang Indonesia ini tidak adil. Gaji presiden kita pakai angka utuh ya Mas. 60 juta. Ya kan? Sementara gajinya dirut BUMN bisa 3-4 kali lipat. Iya. Ya kan? Nah, terus
Tapi ini juga persoalan kalau kemudian di adjustment, kan mulai dari bawah supaya gaji presiden itu super layak, misalnya let's say 700 juta misalnya. Yang lain kan ikut terangkat. APBN kita sanggup nggak? Kalau periode awal langsung bikin keputusan itu pasti nggak populis. Pertanyaanku kan gampang, Lin, gajinya piro? Nah, engko nanti sambungannya. Kok budet ya? Nah, gaji presiden yang segitu belum pernah naik. Sementara gaji BUMN kan tinggi, ya kan gede. Gajinya BI juga, dirut-dirut bank besar, ya kan. Kalau saya kan dirutnya kan kategorinya BUMN duafa. ITDC ya? ITDC. Jadi bukan 5 besar, bukan Mandiri, bukan Telkom, bukan BNI, bukan BRI gitu. Jadi kalau mereka bisa 2 digit ya saya enggak. 2 digit maksudnya apa namanya? Jari ini pokoknya enggak habis lah. Oh, jari enggak habis. Wah, kendel banget sama ini berarti. Kendel. Nah, aku kan orang, Mas. Jadi barangkali gajinya Pemret Kompas sama gaji saya itu ya unda-undi lah. Unda-undi. Unda-undi Ya. Itu jadi. Tapi gimana? Ceritanya gimana dong? Jadi itu, Lin, cerita soal tiba-tiba jadi komisaris ITDC itu. Ya kan pegel Mas nih jobo terus 5 tahun nggak dapat apa-apa juga. Nah terus? Nah, saya kan bukan orang yang bisa bermain-main dengan instruksi, bisa memonetizing, kan nggak bisa. Kita ini kan sebagai mantan aktivis kan tahunya hitam putih ditugasi gini ya gini gitu. Ya kan? Jadi kan nggak jelas monthly-nya. Jadi akhirnya karena 5 tahun nggak boleh masuk ya, begitu tahun ke-6 periode kedua saya yang minta, Mas. Minta ke siapa? Minta ke Bapak, Pak saya masuk lah Pak. Kismin ya Pak. Kismin. Adedet ya. Anak makin gede kan. Makin gede ya. Udah mulai bertanya, ayah kerja apa? Nggak bisa jelasin kan. YouTuber ya. Memang saya YouTuber. Saya ini gembelengan dong, komisaris. Nah begitu saya sudah dapat SK, anak saya juga nggak peduli juga. Jadi lucu. Ya, jadi kalau nggak dapat, ini hanya untuk Mas, untuk posisi atribusi menurut saya. Atribusi ya. Nah, sekarang atribusinya kan ada komisaris. Komisaris ITDC. Ya, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia kalau bahasa Indonesianya, yang ngelola Nusa Dua, Mandalika, MotoGP kemarin, terus Labuan Bajo gitu. Nah, sekarang saya sedang merintis supaya atribusi itu bertambah dan pada akhirnya orang ingatnya itu, yaitu saya adalah mahasiswa. Oh, mahasiswa. Isi Denpasar. Mahasiswa program doktoral isi Denpasar. Denpasar. Iya. Oh. Jadi udah masuk? Udah semester 2. Jadi tinggal, moga-moga tinggal 3 semester lagi saya sudah bisa lulus. Dan saya adalah mahasiswa seni yang membuat karya rekonstruksi estetika atau diorama manusia Gilimanuk, manusia prasejarah di Bali itu. Jadi itu juga atribusi. Kalau dipikir-pikir demi atribusi kok perjalanan itu ruwet ya. 19 tahun nggak pernah kuliah. Saya akhirnya memutuskan kuliah lagi di IKJ. Ya kan? IKJ rampung bulan Mei apa Juni, bulan Agustus saya masuk lagi ke kampus ke isi Denpasar. Jadi nggak pernah putus gitu. Jadi demi atribusi. Ini saya buka belak-belakan aja ini. Kenapa kok kamu kuliah terus? Bahasa umumnya kan saya kuliah karena supaya hidup antusias gitu. Supaya semangat, banyak jaringan. Dan memang itu saya lakukan, Mas. Buka buku lagi, nulis, membuat disertasi itu saya nikmati. Tapi di saat yang sama sesungguhnya saya mau membuat atribusi baru. Bahwa saya tidak selalu dikaitkan dengan politik. Politik ada masanya. 2024 saya belum tentu terlibat lagi. Pensiun? Kalau calonnya nggak asik. Oh, calonnya nggak asik. Ya, saya nggak ikut. Jadi saya bisa jadi ya udah hanya mengurus senja, ombak, ngurus pura, membantu-bantu kiri kanan di Bali gitu. Ya berarti kan jadi wong biasa. Nah dengan atribusi itu akan membantu saya bertemu dengan banyak jaringan. Folder pertemanan saya sekarang tambah, Mas. Nah, teman seniman tambah, teman-teman politik tidak kurang, teman-teman yang wong biasa seperti saya juga pada akhirnya enak gitu, tambah banyak gitu. Jadi atribusi itulah. Mencari atribusi sekarang ngambil S3 di ISI ya? ISI Denpasar. Kapan selesai? Moga-moga ini kan semester 2, Mas. Dia kan maksimal tuh 3 tahun. Minimal 3 tahun. Tapi saya mengusahakan kira-kira 2,5 tahun sudah selesai, berarti 1,5 tahun lagi lah. Moga-moga 1,5 tahun. Saya berharap bisa lulus sebagai dokter di ISI di masa pemerintahan Pak Jokowi. Wah, mantap.
Jadi sebelum 2024 semoga sudah selesai, tugas dilaksanakan, kuliah juga dilaksanakan, dan di atas semuanya itu piknik tetap jalan terus. Iya, jadi kehidupan Ulin ini enak. Kalau lihat Instagramnya ya, hari ini di Labuan Bajo, ke Mandalika, ke Toba, ke Bali. Tapi di Bojonegoro ya? Enggak, Mas. Enggak. Komisaris ya, apa dari BUMN? Enggak juga, saya sendiri. Kan banyak opsi, Mas. Wisata itu kan mau pakai private jet kan bisa, naik kelas bisnis juga bisa. Wah, elok tenang. Tapi bisa naik kapal kan. Nah, kalau naik pesawat saya milih yang paling murah kan, ekonomi, ya kan. Yang masih bisa teratasi. Kenapa nggak pakai ekonomi? Kan mau sugih. Nah, sugih apa? Kan wang sinawang. Harta kekayaan saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan hartanya Pak Yaakob Utama dan PK Oyong. Ya kan? Jadi kan yang kaya di posisi ini ternyata yang lebih kaya jauh dari kita masih banyak. Jadi ya sak madyo lah, Mas. Kira-kira sak madyo kalau bahasa Jawanya itu ya ala kadarnya, selazimnya gitu. Kalau juga piknik mesti ada kepentingan, konten itu. Nah, saya masih punya cita-cita gitu. Nanti keliling Nusantara, Mas. Sebelum 2024 bisa berkunjung ke sabuk Nusantara itu. Kan Presiden Jokowi menetapkan 3T. Nah, saya bisa datang ke pulau-pulau terluar lengkap supaya bisa bercerita bahwa inilah cara kita menjagai Indonesia dan kita kembali ke laut. Memandangi laut, tidak memunggungi laut. Kalimat-kalimat gitu aku seneng banget. Ya kan kalimat-kalimat yang betapa diksinya sangat kuat itu bisa hilang semua hanya karena 3 periode. Nah, aku kan sebelnya kan gara-gara itu gitu. Menghancurkan segalanya. Menghancurkan semua. Sorry, aku tidak ikut dalam kepentingan politik apapun, tapi buat saya yang sangat melankolis, emosional gitu. Dilantik, ya kan? Di atas kapal, habis dilantik. Waktu itu Presiden Jokowi sama Pak JK. Kan sangat keren pesannya. Kembali ke laut, jangan memunggungi laut, membangun Indonesia dari pinggiran, ya. Tidak Jawa sentris. Itu diksi-diksi yang sangat kuat gitu. Hapus semua itu gara-gara 3 periode sama penundaan pemilu. Cek semua none rek. Ide itu pengen tetap berkuasa, cek semua none gitu loh. Mbok yo eling, mbok ya ingat, ya kan. Kekuasaan tidak selamanya. Mati tidak membawa saldo, tidak membawa jumlah rekening, juga tidak membawa semua pangkat jabatan. Mati, pilihannya cuma ada 2. Dipendam di dalam tanah, atau dikremasi dan dilarung di laut. Dan itu sendiri tanpa membawa apapun yang kita punya di dunia. Catat itu orang-orang itu. Dan meninggalkan nama. Hanya meninggalkan nama. Yang dikenang itu adalah dharma. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Buat apa gitu? Beliau itu orang baik, orang kita jagain dia tetap baik gitu. Kalau kekuasaan hawa nafsu kita terlalu besar, mengabaikan nilai-nilai di mana kita hadir di situ. Lalu kita nggak ada apa-apanya itu, nggak ada bedanya kita dengan penguasa-penguasa sebelumnya. Kita ini kelompok revisi, kehadiran kita itu revisi atas kesalahan-kesalahan di masa lampau. Terus kesalahan-kesalahan di masa lampau kita ulangi lagi itu. Itu kenapa saya mengajak mengetuk hati. Kalau mengetuk tidak dengan hati, hanya dengan okol-okolan, aku nggak sanggup. Aku ini siapa di antara bongkahan besar kekuasaan itu. Tapi cobalah ingat gitu loh. Ada yang lebih penting, lebih besar daripada hawa nafsu itu. Kita kelompok revisi, kita cuma revisi kekuasaan-kekuasaan dari Indonesia berdiri sampai hari ini. Begitu terus, itulah yang namanya lompatan kuantum kebaikan gitu. Nah kalau nggak ada itu semua, apa gitu pentingnya hidup ini? Kalau di kalangan aktivis, apakah pandangan Ulin juga seragam ya? Pasti tidak, Mas. Karena juga pergulatan hidup, interaksi sosial, pragmatisme itu sangat menentukan juga. Saya masih beruntung karena juga punya akses berteman dengan banyak orang-orang yang masih punya visi yang sama, punya akses buku, punya kesempatan untuk ikut diskusi webinar yang juga untuk mengisi otak gitu. Jadi buat saya itu jagain supaya kewarasan itu tetap ada itu. Daya nalar itu tidak hilang. Itu kenapa sejatinya saya memutuskan untuk kuliah lagi setelah 19 tahun gak kuliah itu ya dalam rangka itu. Baca buku lagi, ketemu lagi hermeneutik, ya kan, ketemu sosiologi lagi, ketemu Durkheim, sesuatu yang opo gitu, ya kan. Tapi ya kita lewati aja, kita jalani supaya
Hidup kita sekali tapi berarti gitu loh Mas. Iya, Khairil Anwar. Lin, pertanyaanku ya, apa sih masalah bangsa ini kok tidak bergerak maju dengan pesat gitu? Kalau saya ingin berkaca kepada sejarah leluhur ya, keruntuhan kerajaan-kerajaan di masa lampau itu semua disebabkan pada akhirnya satu hal, yaitu rebutan kekuasaan. Rebutan kekuasaan. Perpecahan. Ketika anggaplah kita tarik agak ke belakang itu, bergesernya dari Medang Kamulan di Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur. Itu kan runtuhnya pada akhirnya ketika generasi-generasi di bawah Empu Sendok juga karena perebutan kekuasaan. Dan itu terjadi juga sampai di Majapahit, ya kan. Perebutan kekuasaan. Orang bilang apakah Majapahit runtuh karena munculnya kerajaan Demak? Salah satu faktor, tapi faktor lainnya adalah karena berantem sama anak-anaknya juga. Jadi kalau kita nggak maju pesat, ya kita introspeksi lah. Saya senang itu, sekarang saya nggak ada itu. Dulu ketika awal-awal tahun 2000 di Jakarta, di depan DPR itu banyak toko tukang jual cermin. Itu menyenangkan tuh, itu epic banget. Yang terepik di Jakarta adalah tukang cermin di pinggir DPR. Supaya anggota DPR lewat, dokongkon ngilo, bercermin, berkaca. Hari ini toko itu sudah nggak ada. Saya nggak tahu pindah kemana. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah cermin besar nasional. Untuk kita berkaca. Apakah problem akut ketidakpesatan bangsa ini karena perpecahan, karena ego, karena apa? Atau ada yang lain? Kita bikin Mas, gerakan cermin nasional. GCN untuk mengalahkan BTS dari Korea, ya kan? Gerakan cermin nasional, Bendong Ngoco itu, siapa tahu, memang kita juga punya kontribusi terhadap ketidakpesatan itu. Jadi Dongilo, nah ini tagarnya kita bikin Mas, Dongilo, 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 kayak beberapa bahasa Polandia Spanyolan gitu kan. Kalau itu Lin, kalau negara sing kamu idolakan mana sih? Negara dalam hal apa nih? Ya negara, apakah Apapun. di Scandinavian country, apakah di Asia, yang menjadi kira-kira tuh kamu sebagai aktivis membayangkan wah negara iki kudune kaya ngono kuwi. Di luar konteks tentang politik, welfare state dan lain-lain, saya sebetulnya pengen negara yang paling saya suka itu Inggris. Inggris. Karena sepak bolanya bagus. Dan saya menikmati sekali nonton bola, ya kan. Tapi perhatikan Mas, kalau ngomong negara mana yang paling favorit itu, di semua negara-negara maju, mereka itu semua bersih, kotanya bersih. Itu artinya apa? Kalau pakai rujukan kebersihan sebagian dari iman, mereka jauh lebih beriman ketimbang orang-orang Indonesia yang menjual iman di pinggir-pinggir jalan dengan 3 huruf, ya kan? Mereka jauh lebih beriman. Mereka bisa punya toko yang tanpa ada penjaganya dan self service, dan toko itu bertahan puluhan tahun tanpa pernah bangkrut. Di sini di warung KPK, warung kejujuran KPK ya bubar, bangkrut juga. Bangkrut di kantor KPK loh itu. Itu artinya apa? Mereka jauh lebih beriman, lebih berakhlak ketimbang para pedagang iman di sini. Jadi kita mau ngomong negara yang paling favorit gimana? Kita sendiri memang banyak kelemahan, nggak banyak belajar, kurang piknik, ya kan? Kita kan kepal tangan, ngomong keras-keras, tapi nggak pernah ke sana gitu. Iya. Jadi memang kurang piknik itu menyebabkan orang kurang wawasan. Nggak pernah baca Cooper gitu. Kalau itu Lin, kalau pemimpin yang mungkin bagi Ulin mungkin terpengaruh dengan gaya kepemimpinan atau gaya apa, siapa yang jadi patron atau menjadi idola pemimpin bagi Ulin Yusron? Di dalam negeri ada atau di luar negeri? Ini karena figur itu tidak pernah ada yang benar-benar 100% sempurna. Jadi kalau memang dipaksa harus memilih, dan kalau nggak memilih maka saya akan dipenggal atau nggak lulus kuliahnya gitu. Jadi saya memilih presiden dari negara kecil saja Mas.
negara yang penduduknya sedikit, itu kayaknya kok menarik, nggak ngurus orang repot. Negara Bhutan. Kan negaranya cuili, menjadi salah satu indikator tentang kebahagiaan. Ya, indicator of happiness ya. Jadi kayaknya kalau jadi presiden di situ nggak susah-susah amat ya. Kalau jadi presiden Indonesia mengurus 17.000 pulau, ya kan, betapa susahnya, ya kan, bahasanya banyak. Sana kan namanya keberagamannya tidak sebanyak di Indonesia gitu. Jadi kayaknya sanggup lah kalau jadi presiden di sana itu. Kalau di Indonesia memang benar-benar hanya orang yang mendapat wahyu dari semesta lah yang bisa jadi presiden di Indonesia. Mempertahankan kita nggak pecah aja udah bagus itu. Indonesia 2045 mimpinya apa, Lin? 100 tahun Republik. Simpel aja. Dompet rakyat tidak banyak keluar. Artinya apa? Yang selama ini rakyat membiayai dirinya sendiri untuk bertahan hidup, semua sudah diurus negara. Kesehatan, pendidikan, nggak keluar. Orang bebas supaya akses pendidikan bisa sampai S2, S3 ditanggung negara. Minimal S1 ya. Nah, itu aja. Orang tidak lagi mengandalkan naik motor pribadi karena transportasi publik udah bagus. Jadi gimana caranya dompet rakyat tidak banyak keluar? Dompet rakyat tidak banyak keluar. Welfare state ya, negara kesejahteraan ya. Itu minimal itulah. Yang lainnya sih gede-gede nanti kita susun, Mas. Kita bikin piagam, kita bikin traktat, manifesto atau apa. Tapi setidaknya itulah. Dan ini kan kita belum banyak beranjak nih. Jadi PR kita memang masih banyak. Ya itu generasi anak-anak kita itu, Mas. 2045 yang nanti akan memimpin. Oke. Entah kita kapan akan bertahan hidup berapa puluh tahun lagi ya kan. Lin, terakhir aku mau bikin kuis ya. Sebagai ujianmu nanti kalau ujian S3 dokter lulus atau enggak. Pilihannya A atau B ya. 1 atau 2 gitu. Sebagai aktivis, lebih baik berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan? Di dalam. Puan Maharani atau Ganjar? Ganjar. Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Ibu kota negara di Jakarta atau di Penajam Pasir Utara? Ibu kota Nusantara. Di Kalimantan? Penajam. Saya tegak lurus sama Jokowi. Tegak lurus sama Jokowi. Penajam Pasir Utara. Iya. Karena seperti itu. Kuis lagi, Mas. Komisaris atau duta besar? Komisaris. Saya tidak punya kapasitas. Jadi duta besar karena ini aja sudah anomali kok. Ya kan, rambut gondrong, muka awut-awutan, ya kan. Pakaian ya gini-gini aja itu. Sudah anomali, tapi saya kan punya maksud, ya kan. Jangan kita memandang orang hanya dari covernya saja. Kapan potong rambut? Ya, potong rambut setiap tahun sih di trim, Mas. Dipendekin dikit karena kalau kepanjangan kan juga dia patah-patah kan. Tapi rambut pendek itu seingat saya 2010 apa 2011 itu. Saya 2011. Jadi sekarang udah 11 tahun. 11 tahun ya. 11 tahun. Sukses untuk Ulin ya. Terima kasih. Karena dia udah komisaris, saya nggak bisa ngasih apa-apa ke dia, aku kasih kaos. Cocok ya. Waduh gila. Maestro dan aku punya foto bersama Mas Didi Kempot waktu kampanye di Ngawi. Oke. Jadi pasti aku pakai, Mas. Thank you, Ulin. Terima kasih Mas Budiman, terima kasih Mas Didi Kempot. Kita akan ketemu di acara di Kompas TV mengenang Didi Kempot. Oke, thank you, Ulin. Thank you, Mas.